ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Kali ini kita akan mengangkat suatu hadis berkenaan dengan Al-Mahdi. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'u al-ardha qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulma." Artinya, kuberikan kabar gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa-gempa, bencana alam dahsyat berlangsung, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan, kejujuran, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Saudaraku rahimakumullah, kita tidak akan bahas keseluruhan hadis ini. Namun yang menarik dari hadis ini adalah Nabi mengisyaratkan indikasi umum kehadiran Al-Mahdi. Indikasinya adalah yang pertama, ada perselisihan di antara manusia. Perselisihan di antara manusia bermakna ada perbedaan pendapat yang menimbulkan perbedaan sikap, bahkan perbedaan tingkah laku, sehingga menyebabkan perselisihan di antara manusia. Dan kalau kita perhatikan hari ini, hari-hari sekarang ini, kita hidup di era penuh fitnah ini. Salah satu hal yang mewarnai situasi zaman penuh fitnah ini adalah semakin banyak perkara, semakin banyak urusan, semakin banyak isu tema yang menyebabkan manusia berbeda pendapat, manusia berbeda sikap, berbeda tingkah laku, akhirnya berselisih. Banyak masalah. Ada yang berkenaan dengan masalah politik, ada yang berkenaan dengan masalah ekonomi, ada yang berkenaan dengan masalah budaya, ada yang pendek kata semua bidang hidup hari ini ada saja perbedaan pendapat di kalangan manusia yang timbul. Apalagi kalau kita bicara antara orang muslim dan orang kafir. Seperti misalnya di Perancis hari ini sudah mulai ada isu akan terjadi civil war, perang saudara, karena pensikapan yang berbeda terhadap apa yang mereka sebut sebagai Islamisme, sebagai sikap kaum muslimin yang menurut masyarakat Prancis, kaum muslimin ini memiliki suatu pensikapan yang berbeda dengan pensikapan dan ideologi kaum Prancis yang memandang harusnya sudah merupakan postulat, sudah merupakan aksiomatika bahwasanya ada freedom of speech, kebebasan berpendapat. Dan kebebasan berpendapat ini kemudian digunakan oleh sebagian orang Prancis untuk mengolok-olok agama kaum muslimin, mengolok-olok Nabiullah Muhammad SAW. Akhirnya terjadilah perselisihan tentang masalah ini. Termasuk juga tentunya kita saksikan hari-hari sekarang ini perselisihan pendapat yang berkenaan dengan sesuatu yang sudah berlangsung sejak Februari Maret 2020, yaitu apa yang disebut sebagai pandemik. Ada yang memandangnya sebagai sesuatu yang sifatnya murni penyakit. Ada yang kemudian memandangnya ini adalah sesuatu yang direkayasa, yang merupakan fabricated illness,
penyakit yang sifatnya memang dibuat oleh pihak tertentu. Nah, ini akan terus berjalan seperti ini. Karenanya alhamdulillah kita kaum muslimin mempunyai outlet, mempunyai saluran untuk menghadapi yang seperti ini. Salah satunya adalah doa istiftah. Salah satu doa istiftah dalam salat tahajud, di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa sebagai berikut: Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznika ila siratal mustaqim. Ya Allah, wahai Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang nyata maupun yang gaib, ya. Engkau tunjukilah aku di tengah perselisihan antar manusia yang terjadi kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Masya Allah, ini doa sangat penting. Kita memerlukan doa ini untuk kita sampaikan di hadapan Allah di tengah malam ketika orang lain sedang tertidur lelap. Kita ajukan kepada Allah karena memang membingungkan sekali. Hari-hari ini adalah hari-hari yang banyak menimbulkan kebingungan pada kaum muslimin, bahkan umat manusia secara umum. Makanya pantas kalau di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa kelak menjelang Dajjal muncul, hatta yasiran nasu ila fustatain, demikian dahsyatnya fitnah yang gelap pekat yang disebut fitnah Duhaima, sehingga manusia akan terbelah ke dalam dua kemah. Fustatain, fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Akan ada kemah iman tanpa kemunafikan sedikit pun, dan akan ada kemah munafik tanpa keimanan sedikit pun. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalaulah kita sebagai orang beriman terus menjalin hubungan kuat dengan Allah Ta'ala, termasuk dengan kitabullah, kalamullah, Al-Quranul Karim, yang juga disebut dalam surat Al-Baqarah 185. Sering kita dengar ayatnya dikumandangkan para imam kita di bulan Ramadan. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan awal mula Al-Quran diturunkan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu, serta Al-Furqan, pembeda antara hak wal batil. Jadi kalau seorang mukmin mengokohkan koneksinya, hubungannya dengan Allah, mengokohkan koneksinya dengan Al-Quran yang merupakan Al-Furqan, bahkan dia mengokohkan takwanya dalam dirinya, sehingga dia juga memiliki furqan individual dalam dirinya, ini semua bersatu bertemu, Masya Allah, dia akan berjalan di tengah-tengah perselisihan antar manusia dengan sikap yang sequr'ani mungkin, yang serabbani mungkin, ya. Ini yang kita harapkan, sehingga kita tidak menjadi terombang-ambing di tengah-tengah perselisihan pendapat antar manusia hari ini. Dan kalaupun harus terjadi pembelahan, kita akan diarahkan oleh Allah berada di dalam fustatu imanin la nifaqa fihi, kemah keimanan tanpa kemunafikan sedikit pun, dan kita dijauhkan dari fustatu nifaqin la imana fihi, kita dijauhkan dari kemah kemunafikan tanpa iman baru sedikit pun. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan sesama mukmin muttaqin yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan, dan ketakwaan terbentuk dalam dirinya sehingga dia pun memiliki individual furqan dalam dirinya. Dan ini janji dari Nabi SAW, al-arwahu junudun
mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa man tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan Allah laksana prajurit berbaris. Mana-mana yang saling kenal akan dipertemukan, dan mana-mana yang saling mengingkari akan dipisahkan. Semoga Allah pertemukan kita dengan sesama mukmin, muttaqin, ya, yang benar-benar memiliki furqan, ya, di tengah-tengah zaman yang penuh perselisihan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.